memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya Ibu lupa tadi ya untuk mengingatkan protokol kesehatan. Jadi kalian harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya, meskipun sudah tatap muka seperti sekarang. Kita tidak tahu virus corona itu masih berkeliaran di lingkungan sekitar kita. Oke anak-anak, hari ini apakah hadir semua? Hadir semua, berarti sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Nah anak-anak, selanjutnya sudah semangat belajar dengan Ibu hari ini? Oke anak-anak, ada yang masih ingat waktu pertemuan sebelumnya Ibu membahas tentang apa? Persilangan monohibrid. Ya, persilangan monohibrid. Ya, ada yang mau menjelaskan pada persilangan monohibrid kita belajar tentang apa saja? Ya, acungkan tangan. Hukum Meda 1 atau persilangan hibrid menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segrasi atau pemisahan sel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Ya, bagus ya. Nujul masih mengingat pembelajaran pertemuan sebelumnya, hebat. Nah, ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, Dina. Misalnya genotip suatu tanaman U besar dan U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan U kecil. Nah, waktu itu Ibu menjelaskan bahwa bapak genetika itu siapa namanya? Mendel ya. Ya, Mendel itu menyilangkan atau mengawinkan kacang kapri yang berwarna ungu dengan berwarna putih ya. Kemudian ada yang tahu apalagi yang dilakukan oleh Mendel? Saya Bu. Dia melakukan percobaan kedua yaitu mengawinkan kacang kapri yang memiliki sifat beda. Salah satunya kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai persilangan dihibrid ya yang dijelaskan oleh Lucy barusan. Jadi setelah melakukan persilangan monohibrid, Mendel itu melakukan persilangan dihibrid ya, dan kita akan hubungkan dengan pemuliaan tanaman. Nah anak-anak, sekarang Ibu ini membawa 2 buah jeruk ya, warnanya berbeda, ukurannya berbeda. Ada yang mau mencoba? Saya ya. Nih Keisha, boleh dibuka dulu ya jeruknya.
Kezia. Nah, sekarang Ibu akan menyajikan video pembelajaran mengenai persilangan hibrid dan antara maling ya. Silakan untuk disimak ya anak-anak. Dan Ibu juga sudah bagikan di grup ya. Silakan boleh dilihat di grup videonya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, sekarang aku mau bertanya, apa isi video tersebut anak-anak? Materi persilangan di hibrid dan konsep penggunaan tanaman. Ya, silakan setiap orang kalian buat satu rumusan masalah ya yang dihubungkan dengan berita yang sudah kalian baca tadi dan video pembelajaran yang sudah kalian simak. Silakan boleh ditulis rumusan masalahnya apa di buku catatan masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, siapa yang mau mengemukakan tentang rumusan masalah yang dibuatnya? Ayo, saya Bu. Iya, ini silakan. Bagaimanakah cara memperoleh bibit unggul dengan kalian bersama Nis? Nah, kita samakan saja ya rumusan masalahnya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk menjawab rumusan masalah yang sudah tadi kita buat, nah, Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Nah, ini silakan untuk dikerjakan LKPD-nya. Silakan kalian baca ya. Alat dan bahannya sudah ada ya di depan kalian? Ya, sudah ada alat dan bahannya, silakan diambil. Silakan kalian juga bisa cari dari berbagai sumber ya untuk menjawab LKPD tersebut. Ya, silakan dibaca, dipahami ya. Ya. Sudah selesai anak-anak menghilangkannya? Ya, sudah selesai. Kemudian silakan dikerjakan ya LKPD-nya. Kemudian kalian buat ini poster ya tentang pemulihaan tanaman. Silakan. Bu, Ya, ini posternya pakai warna atau tidak? ya boleh pakai warna, tidak juga tidak apa-apa. Oke, Bu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai pengerjaan LKPD dan posternya? Sudah, Bu. Silakan. Sekarang setiap kelompok presentasi ya. Siapa yang mau presentasi duluan, acungkan tangan. Kelompok saya, Bu. Ya, silakan kelompok Usi dan Nujul untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kami akan mempresentasikan LKPD yang telah kami jawab dan poster yang telah kami buat. Ini posternya. Lalu untuk jumlah macam gamet pada G2 16. Jawabannya ya nomor 2, hasil perbandingan fenotip dan rasio persentase perbandingan fenotip F2. Jawaban: besar manis, besar masam, kecil masam. 9, 3, 3, 1. 56,25%, 18,75%, 18,75%, 6,25%. Nomor 3, hasil perbandingan genotip yang heterozigot dan persentase perbandingannya F2. Jawaban: B besar, B besar, M besar, M besar, B besar, B kecil, M besar, M besar, B besar, B besar, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil, B besar, M kecil, B besar, B besar, M kecil, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil. 1, 2, 2, 4, 3, 1, 2. 6,7%, 13,3%,
13,3%, 13,3%, 26,6%, 13,3%, 6,7%, 6,7%, 13,3%. Nomor 4. Mengapa pada persilangan kasus di atas termasuk dalam usaha pemulihan tanaman? Jawabannya, pewarisan sifat memberikan manfaat terhadap pemulihan tumbuhan. Pemulihan tumbuhan bertujuan untuk mendapatkan varietas hibrida. Varietas ini dibuat untuk diambil manfaat dari kombinasi yang baik dari induknya. Kalau pada jeruk, yaitu varietas besar manis. Lalu ada yang mau ditanyakan? Mengapa pada persilangan jeruk ini termasuk dalam usaha pemulihan tanaman? Saya jawab, pewarisan sifat memberikan manfaat terhadap pemulihan tumbuhan. Pemulihan tumbuhan bertujuan untuk mendapatkan varietas hibrida. Varietas ini dibuat untuk diambil manfaat dari kombinasi yang baik dari induk-induknya. Kalau pada jeruk yaitu varietas besar manis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengerjaan LKPD dan persilangan juga pembuatan posternya sudah kita lakukan ya. Nah, silakan sekarang ada yang mau menyimpulkan. Saya Bu, kita dapat menganalisis proses persilangan di hibrid pada pewarisan sifat dengan sifat pada tanaman jeruk tadi, kemudian menentukan fenotip dan genotip parental, gamet, filial 1 atau disebut juga F1, dan filial 2, rasio perbandingan fenotip dan genotip pada F2, dan menerapkan konsep pewarisan sifat untuk pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Oke, bagus ya. Kezia sudah menjawab kesimpulan yang sudah kita lakukan pada praktikum atau percobaan persilangan dan juga pembuatan poster kali ini. Nah, jadi benar yang dijelaskan oleh Kezia tadi ya. Nah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, ada yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran keseluruhan kita hari ini? Saya Bu. Ya, Dina. Di antaranya kita dapat mengetahui pewarisan sifat untuk pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup dan menganalisis contoh persilangan dua sifat beda. Ya, bagus ya, Radina. Sudah bisa menyimpulkan. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu menyajikan hasil poster penelusuran dari berbagai sumber terkait tentang tanaman hasil pemuliaan dengan baik. Baik anak-anak, terima kasih kepada Kayla dan juga Radina yang sudah menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah, sekarang seperti yang Ibu sampaikan, anak-anak silakan kalian buka HP kalian. Sudah Ibu bagikan link untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Oke. Refleksinya untuk anak-anak Ibu yang sudah aktif menjawab, kemudian aktif bertanya, kemudian yang sudah presentasi ke depan, Ibu harus menempel ya, bagus. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti untuk anak-anak Ibu yang masih malu-malu untuk bertanya dan menjawab, nanti harus lebih aktif lagi ya. Baik. Oke, selanjutnya ada tugas tindak lanjut yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya silakan kalian buat poster yang kalian tadi buat bersama kelompok kalian pada aplikasi Canva. Tahu aplikasi Canva? Tahu. Bagus ya, kalau sudah tahu dibuat sebagus mungkin ya anak-anak. Baik. Oke anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya pada pertemuan nanti kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan ya pada tumbuhan dan hewan. Silakan nanti dibaca dulu materinya. Nah, tadi Ibu sudah menjanjikan kepada anak-anak Ibu yang aktif ya, Ibu akan memberikan hadiah ya. Silakan untuk anak-anak Ibu, apresiasi untuk kalian untuk yang tadi menjawab ke depan. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah aktif ya, sudah belajar dengan baik.
Selesai. Barisan